Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 3 November 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih bahwa malam ini kembali kami boleh berhimpun bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami untuk beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berbicaralah ya Tuhan karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya.
Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Amin. Kesetiaan yang tidak pudar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa lama Anda kira-kira mempertahankan kesetiaan jika hal yang Anda harapkan cenderung tidak lagi memberi harapan? Bagian dari perikop kita malam ini menjelaskan 3 orang perempuan yang masing-masing menunjukkan pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Naomi adalah mertua dari Rut dan Orpa yang juga telah kehilangan suami, seperti Rut dan Orpa menantunya yang kehilangan suami mereka beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanan hidupnya, Naomi ingin kembali ke negerinya, sehingga ia menyampaikan dengan kasih kepada Rut dan Orpa menantunya untuk kembali kepada keluarganya. Karena keadaan dan pertimbangan tertentu, akhirnya Orpa menerima saran Naomi mertuanya. Tetapi Rut tetap bertahan bersama Naomi, sekalipun kehidupan amatlah sulit. Sekalipun ketika itu kehidupan Rut dan Naomi sangat sulit, tetapi Rut berkata kepada mertuanya, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Ayat 16 sampai 17 bacaan kita tadi. Sikap Rut, saudara, menunjukkan kepada kita betapa setianya ia. Sehingga sekalipun kondisi sangat tidak berpihak, Rut tetap setia dan mengasihi mertuanya. Ia rela tinggal dimanapun Naomi tinggal untuk memulai kehidupan baru bersama dengannya. Kesetiaan Rut
tidak berubah meski masalah, persoalan, dan tantangan tidak pernah lepas. Saudara, belajar dari kisah ini, kita dapat merenungkan bahwa kesetiaan itu amatlah sangat penting. Ingat bahwa dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Percayalah bahwa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dengan caranya, termasuk melalui kepahitan. Rut telah memberi pelajaran kepada kita bagaimana tetap setia bertahan dalam perjuangan kehidupan sekalipun terasa sulit. Sehingga pada akhirnya hidup Rut diberkati dan beroleh peninggian dari Tuhan karena ia seorang yang setia, taat, dan punya kerendahan hati. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang memberi kami waktu dan kesempatan boleh bersama-sama malam ini beribadah. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dalam persekutuan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini terus berpegang teguh dalam kesetiaan kami kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, dan berkatilah serta mampukanlah kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa, membawa ke dalam tangan kasih-Mu akan keberadaan jemaat-Mu, dan siapapun juga yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada, kami memohon Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, kuatkan, teguhkan iman pengharapan mereka di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, di dalam menghadapi berbagai persoalan dan masalah kehidupan. Kiranya mereka terus dimampukan untuk tetap setia kepadamu semata. Biarlah proses hidup yang harus mereka lalui, walau kadang-kadang pahit, kami percaya ketika kami teguh bersama dengan Tuhan, setia bersama dengan Tuhan, pada waktu Tuhan akan menunjukkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari berkati anak-anak-Mu dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka dimanapun mereka berada. Sendengkan telinga-Mu dan jawablah ya Tuhan, harapan akan kehadiran seorang anak di tengah keluarga mereka, harapan akan karir yang lebih baik, harapan akan pendamping hidup yang sepadan, harapan akan studi boleh selesai dengan baik, harapan akan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, dan berbagai-bagai harapan kerinduan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa dan memohon, sendengkanlah telinga-Mu untuk mendengar dan menjawabnya pada waktu-Mu. Teruslah memberkati anak cucu kami dalam perjuangan mereka, dalam studi mereka Tuhan. Kiranya mereka juga tetap setia mengikuti setiap pembelajaran dalam studi mereka, baik dari tingkat sekolah dasar, tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Tolonglah mereka ya Bapa. Para kepala keluarga yang terus berjuang menafkahi keluarga mereka, entah melalui usaha, entah melalui pekerjaan di kota ini, bahkan di lokasi-lokasi pekerjaan, kami berdoa Tuhan memberkati mereka, peliharakan mereka ya Allah. Pada waktu Tuhan kami memohon kiranya mereka boleh diperjumpakan. Ya Bapa kami di dalam surga, kami mau berdoa untuk para orang tua kami di usia senja mereka. Lawatlah mereka Tuhan, teguhkanlah iman pengharapan mereka dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, kami terus menopang dalam doa Tuhan. Jamahan-Mu, kasih-Mu akan memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, perawatan para medis, dan cinta kasih keluarga. Bahkan doa-doa jemaat Tuhan akan meneguhkan mereka, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka, di kota ini, bahkan di kota-kota lain. Kami bersehati berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Malam ini kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu bagi para suami, para istri dalam tanggung jawab mereka
dalam peran mereka. Kiranya relasi kasih di antara mereka terus terbangun. Terima kasih ketika hari ini beberapa keluarga boleh merayakan perjumpaan kasih mereka lewat ulang tahun pernikahan. Teruslah memberkati keluarga-keluarga mereka. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Devika Salepang, Moses Christian Rivaldo Randan, Efraim Raymond Silambi, Andre, Catherine, Krisante, Netania, Asa, juga Elvinus Allo Langi. Ya Bapa Surgawi, mereka boleh menikmati pertambahan usia mereka hari ini. Kami berdoa bersyukur bersama-sama dengan mereka kepadamu. Mari Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur mereka. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dalam kesetiaan penuh kepadamu semata. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, berkatilah mereka. Bapa, untuk berbagai bentuk penata layanan di jemaat ini, di awal bulan ini, kami berdoa Tuhan terus campur tangan, memberkati kami senantiasa di dalam tanggung jawab kami masing-masing, dalam peran panggilan kami di jemaat ini sebagai rekan kerjamu, baik penatua, diaken maupun para pendeta, para pengurus organisasi intragerejawi, dan panitia-panitia yang terbentuk. Secara khusus kami menyebut dalam doa kami akan pemilihan penatua dan diaken 3 tahun untuk periode 3 tahun mendatang. Mari berkati hati anak-anak Tuhan di dalam mempersiapkan rekan kerjamu ini. Kiranya Engkau memilih mereka yang takut akan Engkau dalam integritas, dengan komitmen teguh pelayanan mereka sebagai wujud syukur kepadamu. Pakailah kami jemaat-Mu dalam mempersiapkan semuanya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semakin melandainya virus corona di negeri kami, di kota kami ini. Kami percaya bahwa pada waktunya akan dinyatakan di negeri kami, di kota kami, COVID-19 zero. Kami berdoa biarlah waktu itu tiba dalam rencana Allah sendiri. Berkati pemerintah dari pusat sampai ke pelosok, berkati kota kami tercinta ini. Peliharakanlah kami selalu Tuhan. Kami berdoa untuk Badan Pekerja Sinode periode 5 tahun ini yang akan datang ini bersama MPGT dan Badan Verifikasi Gereja Toraja. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka melayani Tuhan dalam sinergitas penuh. Bapa Surgawi, malam ini kami akan istirahat. Tuhan peliharakanlah kami agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami yang terbuka di mata-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami dan jawablah. Karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kehidupan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.